Teman-teman, kita mulai bagaimana tentang sosialisasi pendaftaran IKM tahun 2023 di bidang pendidikan. Yang nantinya kita akan melihat bagaimana tentang visi pendidikan Indonesia dan kebijakan Merdeka Belajar, serta data pelaksanaan kurikulum Merdeka se-Sumatera Utara. Dan yang ketiga nanti sosialisasi tentang pendaftaran IKM tahun 2023. Sekarang kita lihat visi pendidikan Indonesia dan kebijakan Merdeka Belajar, di mana Kemdikbudristek telah menetapkan visi pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Teman-teman, untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, dikeluarkanlah kebijakan Merdeka Belajar bagi tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan berkualitas itu maksudnya bagaimana untuk memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih berkompeten dan berkarakter. Atau dengan kata lain, fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Begitu juga untuk seluruh rakyat Indonesia untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan ataupun sulit untuk mendapatkan akses pendidikan bisa dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, atau penekanannya secara asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan. Teman-teman, kebijakan Merdeka Belajar telah diluncurkan oleh Bapak Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, di mana Merdeka Belajar yang pertama itu tentang penggantian ujian nasional dengan asesmen, begitu juga penyederhanaan RPP serta PPDB, penerimaan peserta didik baru. Dan begitu juga tentang penyesuaian kebijakan dana POS yang lebih fleksibel, dan juga program organisasi penggerak, termasuk guru penggerak, program sekolah penggerak, kemudian SMK Pusat Keunggulan, perluasan program beasiswa lembaga pengelolaan pendidikan, sekolah aman belanja dengan Siplah, dan begitu juga kurikulum Merdeka Belajar dan platform Merdeka Belajar. Akselerasi pendanaan satuan pendidikan dan raport pendidikan Indonesia. Teman-teman, yang kedua bisa kita lihat bersama-sama bagaimana data pelaksana kurikulum Merdeka se-Sumatera Utara, di mana di sini jumlah sekolah yang terdaftar IKM itu sebanyak 153.128. Jumlah sekolah yang sudah login PMM yaitu 150.774. Begitu juga jumlah PTK terdaftar IKM yaitu 1.903.945 orang, jumlah PTK login ke PMM sebanyak 1.350.626 orang. Jadi penempatan tipe sekolah ada 3, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Ini juga bisa kita lihat se-Sumatera Utara. Jadi secara umum masih banyak yang memang belum terdaftar sebagai peserta IKM. Teman-teman, secara keseluruhan jumlah sekolah yang ada di Sumatera Utara itu sebanyak 22.867. Dan sekolah pelaksana IKM itu sebanyak 6.618 sekolah. Jadi berkisar sekitar 29%. Sekarang kita lihat bagaimana tentang sosialisasi pendaftaran IKM. Ini yang sangat penting untuk kita
lihat bersama-sama. Mari kita lihat tentang sosialisasi pendaftaran IKM supaya bisa kita sama-sama mendaftarkan satuan pendidikan kita menjadi peserta pelaksana kurikulum merdeka di tahun ajaran 2023-2024. Pertama, kita pahami dulu tentang istilah-istilah yang ada pada kurikulum merdeka ini, yaitu ada istilahnya platform merdeka mengajar atau istilah singkatnya PMM. Apa itu platform merdeka mengajar? Itu adalah platform edukasi yang dapat diakses melalui aplikasi baik di gawai Android ataupun website, yaitu https://guru.comdikbud.go.id. Ini gunanya adalah untuk membantu pendidik dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Begitu juga Mandiri Belajar, yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi Mandiri Belajar ini masih tetap menggunakan struktur kurikulum 2013, tapi bisa menerapkan prinsip kurikulum merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmennya. Mandiri Berubah, satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka secara keseluruhan dan mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya serta menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Dan Mandiri Berbagi, satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya serta menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan yang lain. Akun Belajar ID itu adalah terdiri dari nama akun dan data dasarnya yang diterbitkan oleh Kemendikbud, digunakan untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk layanan lain di bidang pendidikan. Untuk kita ketahui dan kita ingat bersama, jadwal pendaftaran pelaksana IKM tahun 2023 yaitu 6 Februari, dimulai dari tanggal 6 Februari pukul 18 WIB sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi selama masa pendaftaran, satuan pendidikan bisa mengubah opsi kurikulum merdeka sebanyak 3 kali. Jadi yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan untuk pendaftaran kurikulum merdeka yaitu pahami dulu status pendaftaran satuan pendidikan, apakah sebagai pendaftar baru atau sudah mendaftar di tahun 2022. Kemudian download aplikasi PMM minimal versi 1.25.0 atau akses ke halaman guru.kemdikbud.go.id. Kemudian yang ketiga, memiliki akun Belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah, tidak terbatas pada domain admin Belajar ID. Yang keempat, mengikuti alur pendaftaran sampai selesai. Surat izin dari yayasan bagi satuan pendidikan swasta. Format surat bisa diunduh di PMM. Bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022, seluruh satuan pendidikan yang sudah terdaftar di tahun 2022 dapat melakukan refleksi dan melanjutkan atau mengubah opsinya. Satuan pendidikan yang sudah terdaftar Mandiri Belajar di tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi kurikulum merdeka di tahun 2023. Satuan pendidikan yang terdaftar Mandiri Berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi di tahun 2023. Satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri di tahun 2022 bisa melanjutkan opsi Mandiri Berbagi di tahun 2023. Tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan yang baru akan mendaftar, pertama masuk dulu ke PMM dengan akun Belajar ID.
Kemudian yang kedua, masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Klik daftar di sini. Kemudian yang ketiga, klik mulai pendaftaran. Pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai. Kemudian yang keempat, pelajari kurikulum Merdeka dengan menonton 2 video mengenai kurikulum Merdeka dan pilih opsi awal kurikulum Merdeka. Yang kelima, isi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah Anda. Baru selanjutnya, khusus untuk satuan pendidikan swasta harus unggah surat izin dari yayasan. Pilih kategori kurikulum Merdeka bisa berdasarkan rekomendasi ataupun pilihan yang diinginkan. Pendaftaran selesai, Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil mendaftar. Secara umum, tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dan ingin mengubah pendaftaran di tahun 2023 bisa pertama masuk ke PMM dengan akun Belajar ID, buka halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini, klik mulai. Yang berikutnya, klik mulai pendaftaran, pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai. Yang berikutnya, lakukan refleksi dengan mengisi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Yang berikutnya, pilih kategori kurikulum Merdeka berdasarkan rekomendasi ataupun sesuai pilihan yang diinginkan. Baru pendaftaran selesai, kita akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil. Perbedaan pengisian langkah pendaftaran bagi yang baru dan sudah mendaftar di tahun 2022, yaitu untuk sekolah yang baru dan sekolah yang sudah mendaftar di tahun 2022, sama-sama harus meloginkan ke PMM dengan akun Belajar ID. Mulai pendaftaran, kemudian pastikan data diri satuan pendidikan sudah benar, baik itu pendaftar baru ataupun yang sudah mendaftar tahun 2022. Pelajari 2 video kurikulum Merdeka ini khusus kepada pendaftar yang baru. Khusus untuk satuan pendidikan swasta harus mengunggah surat izin dari yayasan. Kemudian melakukan refleksi dengan kuesioner. Ini baik itu pendaftar baru dan juga yang sudah mendaftar tahun 2022. Kemudian memilih opsi kurikulum Merdeka. Ini untuk pendaftar baru dan juga sekolah yang sudah mendaftar tahun 2022. Kemudian melihat serta memastikan rekap dan status pendaftaran telah sesuai. Ini pendaftar baru dan juga yang sudah mendaftar di tahun 2022. Sekarang kita masuk ke platform Merdeka Mengajar. Siapa yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum Merdeka di PMM? Di sini kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLT kepala sekolah yang memiliki akun Belajar ID dan terdata sebagai kepala sekolah.
Kemudian yang kedua, jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah ataupun guru atau operator, silakan menggunakan akun Belajar ID kepala sekolah bersama-sama dalam melakukan tahap pendaftaran. Jika kita memenuhi kedua poin tersebut, maka alamat terkait mengakses pendaftaran kurikulum Merdeka, silakan lihat informasi lebih lanjut. Lihat informasi di https://bit.ly/alur pendaftaran IKM. Yang berikutnya masuk ke PMM. Platform Merdeka Mengajar dapat diakses melalui aplikasi Gawe Android minimal versi 5 atau melalui laman situs http://guru.kemdikbud.go.id. Pendaftaran kurikulum Merdeka di PMM hanya bisa diakses untuk versi 1.25.0 dan bisa melakukan update aplikasi di Play Store. Kemudian kita unduh aplikasi Merdeka Mengajar untuk Gawe Android dari Google Play Store, kemudian akses melalui laman situs https://guru.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, login dengan menggunakan akun Belajar ID. Setelah masuk ke akun, kita masuk ke platform Belajar Mengajar dan akun Belajar ID. Jika belum masuk ke akun Belajar ID, pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar di Dapodik bisa mendapatkan akun Belajar ID secara mandiri melalui tautan https Belajar ID. Bisa kita lihat di https://bit.ly/login ke PMM. Berikutnya, pilih akun Belajar ID yang akan digunakan. Jika tidak ada email yang sesuai, pilih tambahkan akun lain. Kemudian, bagi yang ingin memilih tambah akun lain, maka akan diarahkan untuk mengisi email dengan kata saja ataupun password. Lalu klik berikutnya. Kemudian klik saya setuju dan kita berhasil masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Masalah lagi. Langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar khusus untuk satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum Merdeka. Untuk satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum Merdeka, pertama masuk ke halaman utama PMM, klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Klik daftar di sini, kemudian klik mulai pendaftaran. Jika kita belum masuk ke PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi daftar. Klik tombol tersebut, kita akan diarahkan untuk masuk ke PMM dengan akun Belajar ID kita sendiri. Khusus untuk pendidikan swasta, satuan pendidikan swasta pada tahap wajib mengunggah surat pernyataan yang berisi bahwa yayasan mengizinkan sekolah mendaftar kurikulum Merdeka. Di sini kita menonton video, klik pilih, kemudian unggah surat pernyataan, dan juga izin dari yayasan dalam bentuk PDF. Sehingga rekomendasi untuk sekolah akan muncul. Kita juga bisa klik rincian hasil kuesioner untuk melihat secara detail hasilnya. Setelah memilih klik pilih dan selesaikan pendaftaran, maka kita bisa memilih opsi implementasi kurikulum Merdeka
Yang berbeda dengan hasil kuesioner, kita bisa juga mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka maksimum 3 kali hingga pendaftaran ditutup. Satuan pendidikan nanti akan kita lihat, satuan pendidikan kita berhasil terdaftar selanjutnya bisa kita persiapkan yang perlu dilakukan. Setelah berhasil, kita akan mendapatkan rekap pendaftaran. Untuk melihat, bisa kita klik lihat rekap pendaftaran. Bisa kita lakukan tangkapan layar setelah pendaftaran tersebut selesai. Ini sebagai bukti valid pendaftaran pada satuan pendidikan kita. Selanjutnya, bagaimana langkah untuk mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum Merdeka? Perlu diketahui bahwa satuan pendidikan bisa mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka maksimal 3 kali selama periode pendaftaran kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 yang masih berlangsung. Klik ubah opsi implementasi kurikulum Merdeka di halaman rekap pendaftaran. Silakan ubah opsi, lalu klik pilih dan simpan. Langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar kurikulum Merdeka di tahun 2022, yaitu untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar di kurikulum Merdeka tahun 2022, maka masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Klik mulai. Jika kita mau masuk ke PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi ataupun daftar. Klik tombol tersebut. Maka kita akan diarahkan masuk ke PMM dengan akun belajar ID kita. Pastikan data diri, data satuan pendidikan sudah sesuai, lalu klik lakukan refleksi. Kemudian kita akan melakukan refleksi dengan kuesioner, kita mulai refleksi untuk melanjutkan. Isi seluruh kuesioner refleksi sesuai kondisi sekolah kita. Jika sudah selesai, klik selesai. Rekomendasi untuk sekolah kita akan muncul. Kita juga bisa klik rincian hasil kuesioner untuk melihat secara detail hasilnya. Setelah memilih, klik pilih dan sesuaikan pendaftaran. Satuan pendidikan sudah terdaftar mandiri belajar di tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi di tahun 2023. Satuan pendidikan yang terdaftar mandiri berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi di tahun 2023. Satuan pendidikan yang terdaftar mandiri berbagi di 2022 hanya bisa melanjutkan opsi mandiri berbagi di 2023. Setelah berhasil, kita akan mendapatkan rekap pendaftaran dengan keterangan status pendaftaran sekolah dan tahun pendaftaran. Kita bisa memilih implementasi kurikulum Merdeka yang berbeda dengan hasil kuesioner. Kita bisa mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka maksimal 3 kali hingga tanggal akhir pendaftaran. Kita bisa melakukan tangkapan layar setelah pendaftaran. Tangkapan layar tersebut bisa digunakan sebagai bukti valid pendaftaran satuan pendidikan kita. Langkah untuk mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022, yaitu perlu kita ketahui bahwa satuan pendidikan bisa mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka maksimal 3 kali selama periode pendaftaran kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 masih berlangsung. Masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Kita klik mulai. Khusus kepala sekolah yang mengampu lebih dari satu sekolah, silakan klik lihat rekap pendaftaran pada kolom sekolah yang diinginkan.
klik ubah opsi implementasi kurikulum Merdeka di halaman rekap refleksi. Silakan ubah opsi, lalu klik pilih dan simpan. Perlu diketahui satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri belajar di tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi di tahun 2023. Satuan pendidikan yang terdaftar mandiri berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi di tahun 2023. Satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri berbagi di 2022 hanya bisa melanjutkan opsi mandiri berbagi. Untuk panduan pendaftaran kurikulum Merdeka tahun 2022, silakan untuk klik tautan berikut, yaitu https://linktr.ee/kurikulum Merdeka. Demikianlah paparan tentang sosialisasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024. Semoga bermanfaat untuk kita berdomani bersama sehingga penerapan kurikulum Merdeka tahun 2023-2024 dapat semakin lebih banyak di Kabupaten Deli Serdang. Sekian dan terima kasih.